DO, mereka fokusnya ke sana. Tapi ternyata kan waktu kita sudah di TKP, kita nggak bisa begitu. Itu. Ya tapi blessing in disguise. Ngomongnya gimana ya? Blessing in disguise. Saya punya teman yang saya bilang tadi orang India kan. Dan ini salah satu orang yang membuat saya tidak betah di apartemen. Dan saya tidak betah. Akhirnya karena apa? Kalau dia telepon di kamar dan dia suka setel musik itu keras-keras, nggak mau pakai headset dia. Nah, gara-gara dia membuat saya tidak betah di apartemen, akhirnya saya betah di luar. Jadi saya cari volunteer sebanyak-banyaknya, saya tidur di perpustakaan, saya cari teman sebanyak-banyaknya di kampus. Gitu. Saya keluar apartemen jam 6 atau setengah 7 pagi, karena saya kejar bis. Saya nyampe apartemen jam 10 atau jam 11 malam. Itu pekerjaan saya setiap hari. Dan saya menikmati itu. Dan saya nggak merasa rugi. Malah sebenarnya kalau misalnya saya ada kesempatan lagi, saya pingin sih ke sana gitu loh. Karena yang aku bilang, experiences-nya. Dan kalau menurut saya, orang Indonesia, kondisi seperti sekarang ini, kok. Kalau dibilang kita smart kok. Kita kalau melakukan apapun itu, mereka puas dengan apa yang kita sering volunteer kan. Dan mereka, okay, you're good. Oh, oke, berarti kita memang bisa gitu loh. Udah Helen, LPDP itu dalam rencananya dia Helen. Dalam rencananya dia itu, dia mau nikmati Amerika dulu, iya kan, Jordi? Udah tahun ini, nanti bulan depan ini aku lanjut lagi daftar. Untuk biar balik ke US, dari US langsung lanjut lagi, kuliah lagi. Nah, itu gampang Helen, dia masih muda Helen. He is still young. He has more time. Gitu. Jadi Jordi, kalau kamu di sana jangan be eksklusif ya. Jangan be eksklusif. Jadi kayak we just try not to be friendly gitu ya kayak. Of course. Yes. Karena mungkin budaya di Indonesia itu sometimes ketika we're just being too friendly itu orang bakalan nge-state bahwa SKSD banget gitu. Itu yang mungkin membuat sometimes kita tuh like aduh susah banget nih kalau mau mencoba untuk being friendly to everyone gitu. Iya. Dan di sana itu yang sometimes saya suppress tuh masalah membukakan pintu ya. Jadi kalau misalnya mungkin bagi saya yang nggak pernah ngalamin itu, misalnya kita masuk ke suatu tempat, yang pintu itu kita dorong menutup dan kita kenal mereka itu akan tahan pintu untuk kita. Misalnya kita di depannya atau mau masuk, mungkin itu kayak sepele ya. Tapi bagi kita yang jarang loh kita dapat di sini orang yang mau nungguin buka pintu. Misalnya di depan kita ada orang, dia sudah dorong pintu, mungkin langsung biarin tuh nutup toh. Kita akan dorong lagi kan. Tapi di depan kita bisa tahan tuh pintu sampai kita benar masuk baru dia tutup. Gentle gitu. Pintu hati. Pikiranmu. Ini kayaknya nanti aku ntar follow Kak Helen ini, saya mau nanya-nanya nih Kak, cara biar nyangkut sama bule. Cara membuka pintu hati bule. Sama Kak Helen nanti ini kayak personal aja nanti nih Kak. Aku mau nanya nih Kak. Ini kan tadi kayak kita udah explaining a lot of things about good things in the USA gitu. Nah, sekarang kalau kita mau bahas tentang another side of USA, kira-kira yang kakak nggak suka nih dari USA apa khususnya? Ya, anything. Mungkin apapun itu dari orangnya, kebiasaan, ya culture shock yang mungkin membuat kakak mungkin kayak it's not that good gitu. Apa ya? Jadi kayaknya ntar aku follow ke Helen nih, kita bahas ke Helen. Banyak tuh. Iya, Helen nih, she is married already. Tapi memang dia mau kelihatan mukanya ini imut-imut kah, amit-amit kah. Siapa? Ke Helen. Memang dia kelihatan look like gitu. Memang dia banyak tipenya kan kayak orang-orang Amerika Latin gitu loh anak ini. Tapi bener nggak sih Kak, mereka sana tuh sukanya kulit tanning gitu, itu bener apa iya, bener. Kamu tahu di sana saya berusaha ya, tapi memang susah ya, kan matahari juga jarang di sana. Cari whitening produk itu susah ya di sana ya. Iya ya, kamu masih di sini toh, gelapin kulitmu toh. Tapi nggak dekil, kelihatan dekil nggak sih kalau gelapin gitu, enggak ya? Enggak lah,
kan pakai oh iya, nanti kalau di sana kamu harus rajin-rajin pakai moisturizer ya, apakah lembaga. Terus bibir nih harus sering dikasih kalau nggak gitu pecah-pecah mau. Jadi di sana itu nggak heran kalau orang mau cowok cewek selalu pakai something di bibirnya. Oh nggak gitu pecah. Terus satu hal yang saya senang di sana, mau anak-anak kah, mau orang tua kah, mereka selalu bawa bekal makanan loh. Dan nggak malu ditentang, mereka punya tas sendiri. Dan tempat minumnya pun selalu lebih more than one. Mungkin satu kopi, satu air, gitu. Saya aneh. Banyak dengar info Kak, di sana kebiasaan habit makanannya kurang bagus sih, kayak fast food, terus minumannya bersoda, kayak hampir everyday itu mereka minumnya sodis mereka gitu. Suka minuman manis. Jadi, kamu kan bilang tentang yang untuk kalau saya nggak ini sih ya, tapi kalau saya perhatikan, memang di sana mereka suka makanan manis. Dikit-dikit ada kayak 11-12 dengan kayak roti tar itu loh, yang manis-manis gitu. Kalau nggak kayak brownies, mereka doyan. Juga nggak ngerti kenapa mereka doyan begitu. Manis banget itu. Manis. Terus mereka suka pizza. Jadi sedikit-sedikit acara pizza. Sedikit-sedikit. Jadi kamu sana itu akan sering makan pizza. Orang Amerika juga makanya karena mereka sering makan pizza dan sering leftover, ya saya sering bungkus gitu. Ini hard to approach ini gimana nih Kang? Maksudnya apakah mereka jual mahal kah? Apakah susah dideketin? Enggak. Apa gimana? Mereka itu kan untuk trust ke orang itu kan agak susah. Jadi you friendly tapi lihat situasi gitu. Saya pernah ya di kelas tentang PR, public relation waktu di sana. Kita sudah sepakat nih di awal. Kita mau presentasi nih, ini kan grup kita. Waktu itu grup kita ada orang native. Kita sudah sepakat bagi-bagi tugas. Namanya kita juga pengen dapat nilai ya, walaupun nggak ngarep, tapi seneng lah ya kalau ada nilai yang diakui. Kita maju nih, bertiga. Memang satu ini native, satu ini kayak orang dari Iran kah, atau pokoknya dari Timur Tengah, tapi Inggrisnya sudah bagus. Itu kami bertiga. Kau tahu selama di depan presentasi, saya sama sekali tidak dikasih kesempatan bicara. Sampai teman saya protes, kenapa kamu diam? Saya bingung, kenapa saya kok tidak dikasih kesempatan untuk bicara untuk kelas PR itu. Karena saya dapat teman native di dalam itu. Makanya waktu semester selanjutnya, saya nggak mau kalah. Saya present myself. Untung waktu kelas sebelumnya itu, saya nggak tahu. Kamu dapat mata kuliah bisnis. Kamu nggak dapat kuliah mata bisnis administration ya? Enggak. Aku ada satu dosen yang harus kamu. Pendidikan ya? Iya, aku maksudnya kayak ke psikologi, policy, gitu-gitu, saya kebijakan. Soalnya gini, waktu semester terakhir, saya nggak tahu siapa yang kasih tahu saya lupa. Ada satu dosen yang luar biasa menurut saya perfecto. Dia itu membagi kami tugas dalam kelompok-kelompok, dan di grupku itu banyak native, orang-orang asli native, dan kami itu dipaksa untuk bicara di kelas. Bicara itu dikasih nilai. Nah akhirnya grup itu hidup, bukan hanya native tok yang ngomong, tapi kami semua di sana yang international student dikasih kesempatan untuk ngobrol, karena kita tahu bahwa kita ngobrol dapat grade, dapat nilai. Gitu. Itu yang bagusnya waktu yang dosen ini. Jadi kita ngomong berani speak up opini kita dikasih nilai. Makanya di grup itu kami selalu mengakomodir semua orang. Keren itu kelas itu. Keren. Makanya saya bersyukur dapat dosen itu. Iya, makanya harus mungkin aku mau minta pendapat di kakak nih. Kira-kira ya lebih ke how to approach dan berbaur sama orang-orang US sih Kak. Mungkin tips dan trik itu aku masih agak rancu sih sebenarnya, mereka tuh gimana sih? Mungkin kan pasti semua orang itu pasti punya karakteristik ya, tapi pasti ada majority of people yang memang memiliki mungkin kriteria yang sama gitu. Itu kira-kira kalau untuk orang US itu sendiri, mereka tuh sebenarnya tipe orang itu kayak gimana Kak? Kalau secara in general ya, menurut pengalaman kakak gitu. Kalau saya kemarin lebih banyak masuk lewat ini ya, klub-klub ya, sama gereja.
Kan kalau di kebetulan saya ini kan hobinya, bukan hobinya ya. Pokoknya ada orang nyanyi, saya langsung cari syairnya. Saya maksudnya lihat lagu-lagu. Nah, karena kesamaan hobi, kesamaan niat, ya akhirnya dekatnya di situ saya. Dan kebetulan, oh ya, gini, mereka itu kan rata-rata nggak punya ART ya, Oh, nggak iya. nggak punya ART. Ya, mereka nggak punya ART. Jadi, misalnya kayak di gereja itu yang native ya, kan saya ada beberapa gereja saya datangin kan, gereja yang native sama yang Korea. Jadi, saya melihat kondisi saya yang secara finansial cukup, jadi saya harus feedback apa ya, memberi kembali ke mereka dengan cara apa? Jadi kalau misalnya di gereja, mereka nggak suruh saya, tapi apa yang saya lakukan, misalnya membersihkan, bantu buang sampah, misalnya ada sapu, saya bantu sapu, hal sederhana. Dari situ kita akan dekat. Kayak ada teman saya namanya, bukan teman, Hana namanya, Helen tahu namanya Hana. Saya kan berapa kali dibawa ke rumahnya. Awalnya itu saya ngeliat, wah kenapa kita pulang berantakan ya, kok nggak enak. Saya udah dijemput, dikasih makan, masa saya tidak memberikan sesuatu ke dia. Akhirnya apa? Saya bantu merapikan mejanya. Kebanyakan mereka sana kalau undang orang makan tidak pakai piring asli, pakai piring kertas. Tapi yang harus kita cuci adalah ketika misalnya kita makan popcorn ya, kan mereka pasti pakai bowl, mangkoknya mereka ya, mangkok kaca. Terus kalau nggak untuk menaruh, rata-rata kalau piring-piring mereka pakai yang sekali pakai dibuang, kayak piring, gelas tuh sekali pakai. Tapi aku harus memberi kembali dengan cara membantu mereka. Nah, itu kedekatanku di situ. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya, oh ya, Helen, kamu masih ingat nggak saya main dokter gigi Helen? Aduh, siapa lagi? Mr. Kim kah? Rumahnya kayak Disneyland. Tapi dia nggak punya ART. Kalau katanya ART itu hanya kerja sampai siang kah, sore terus pulang. Tapi kalau malam dia nggak ada. Jadi kami Is pernah it budget diundang or ke small rumahnya. consistent? Nah, itu betul kan? Nah, jadi saya dan semua teman Indonesia pernah diundang makan ke rumahnya. Saya lupa. Itu acara apa gitu loh. Nah, terus otomatis kan banyak sampah ya, sisa-sisa makanan, sampah. Kita melakukan yang kita bisa. Bayangin, seorang dokter gigi, the expensive person, pikul sampah keluar untuk buang sampah. Rumahnya itu kayak, saya nggak tahu ya di Manokwari belum kelihatan. Pokoknya kayak, kalau bisa tuh kayak Pondok Indah lah. Besar Ibu, sekali. oke. Ada bioskopnya, ada kayak small Disneyland-nya, tapi dia mau pikul sampah keluar. Akhirnya kan kita malu hati lah, lihat tuan rumah begitu. Masa kita nggak melakukan apa-apa, ya kita bantu merapikan kursi, mengembalikan barang-barang ke tempatnya, gitu. Itu cara pendekatan saya kemarin, untuk get in touch dengan mereka. Jadi jangan tunggu mereka sibuk, kita jangan nongkrong. Kalau bisa kamu bilang, what can I do? Atau aku bersihin ini ya, gitu. Aku bantu ini, itu yang saya lakukan kemarin. Jadi saya tidak melihat, tapi saya langsung terjun. Gitu. Jadi uh, di gereja Korea ini, mereka tuh setiap selesai ibadah makan apa? Kimchi. Oh kimchi loh. Banget, aku suka banget kimchi kak. My Nah, favorite. jadi Boleh nanti rekomendasi kamu gerejanya? nanti ya saya carikan ya. Oke, Saya kasih oke. kontak personnya. Ada mereka di IG. Nanti saya kasih. Sebenarnya saya mau Boleh, titip boleh. sesuatu sih, tapi nanti sudah ada namanya Edi. Moga-moga dia masih di gereja itu. Jadi di sana itu saya tanya ke pendetanya, pastornya, kenapa kalian setiap ibadah selesai harus makan? This is our fellowship, untuk berbicara, tanya kabar. Tapi nanti selesai ibadah, mereka ngelipat meja, ngelipat kursi, bersihkan ruangan. Jadi ruangan itu kosong. Tapi ketika ada acara hari Minggu, mereka atur meja, atur kursi, nanti sampah bagian siapa. Dan mereka gila. Dan di Korea ini, pekerjaannya bukan pekerjaan yang biasa-biasa loh. Ada yang kontraktor, pengusaha, wealthy lah ya, mereka wealthy person sebenarnya. Tapi mereka, saya bilang gini, pernah saya tanya sama salah satu mereka yang, kamu kenapa mau melakukan ini? Ini pelayanan saya di gereja. Gila nggak? Oh iya, apa? Jadi gini, pulang gereja nih, pastor yang biasa nganterin kami pulang ke apartemen sibuk. Akhirnya dia suruh orang untuk anterin kita pulang. Nah,
ternyata yang dia suruh antar kita pulang itu Mr. Kim, yang saya bilang dokter gigi itu. Kami belum kenal sama beliau. Jadi saya dan Elvis belum kenal dia. Waktu itu ada Helen, kan saya lupa. Nah, terus diantarlah kami pulang. Ternyata kau tahu itu mobilnya Rolls Royce. Nah, terus kami pas mau masuk, kami tanya, polos lah ya, namanya orang nggak ngerti kan. Ini mobilmu. Kita nggak tahu profesinya dia saat itu. Ini mobilmu. Iya, masuk. Saya pikir tuh dia supirnya, kak. Ternyata dia yang punya. Ya, is this my car? Why? Sepatu kami kotor. It's okay. Kamu bisa masuk. Saya antar kamu pulang. Dan ternyata dia seorang dokter gigi. Tahu lah, profesi dokter gigi di Amerika kan expensive. Expensive banget. Iya, benar-benar. Iya, Rolls Royce. Seumur-umur gue baru masuk di Rolls Royce, ya itu sudah diantar sama dokter gigi. Dan akhirnya kita bestie. 2 days sebelum kita meninggalkan Amerika, kita semua diundang makan sama dia. Dan dia datang dengan mobilnya yang hanya 2 pintu. Orang kaya. Boleh. Ajak kenalan Kak. Nah, saja dulu. Saya nggak tahu kontak kita, saya coba cari salah satu jemaat di situ. Yang saya masih kontak sama via IG. Gitu. Jadi kamu kalau di sana jangan. Oh ya, lucunya lagi gini. Kita kan kejar jam volunteer ya. Jam volunteer. Ya. Kita minta ke pastornya. Saya bilang gini, pastor, kasih kami lah kerjaan di gerejamu. Ya udah, kita ngecek di sekolah minggunya, kita bersihin gudang. Nah, lucunya di gereja ini suka ada kayak apa ya, penjualan barang-barang. Jadi jemaatnya ngumpulin barang-barang untuk dijual lagi, uangnya untuk gereja. Nah, kami volunteer di situ. Malah lucunya gini, pada saat bajel-bajel barang-barang itu di display, saya dan Elvis suka di ini. Kamu mau ini baju-baju hangat, musim dingin toh. Ambil aja kalau kamu mau. Nah, kami nggak bawa uang, nggak apa-apa. Saya kasih kamu sebagai ucapan terima kasih kami karena kamu membantu kami. Menjaga barang-barang kami. Dan lucunya lagi kan mereka penggemar mie ya. Jadi ini hadiahmu, kasihlah kami makanan 1 box begini, makanan Korea. Terus ada door prize kayak panci-panci gitu, teflon. Udah, pendeta, udah ambil ini untuk kamu gitu. Jadi mereka keren, orang Korea ini. Tapi yang penting kita harus rajin ya, betul yang dibilang Helen itu. Kita harus be kind sama mereka, inisiatif. Jangan tunggu disuruh. Oh, jadi berarti gerejanya ini bukan orang Korea doang ini ya berarti ya? Yang waktu kami datang itu 90% orang Korea. Mereka punya ibadah untuk yang internasional, tapi saat itu nggak banyak yang datang. Mungkin hanya 15-20, ya Helen ya. Seperti itu. Nah, itu benar yang dibilang Helen. Rumahnya Dr. Kim tuh kayak mansion, basementnya ada bioskop, semacam fun station, biliar, basketball, memang besar sekali. Gila memang dia itu. Tapi makanya kami bersyukur lah bisa kenal, dan orangnya suka ngajak kami jalan-jalan. Gitu. Tapi itulah ya, istilahnya kalau kita baik, nanti kebaikan itu akan kembali ke kita lah ya, mencari kita gitu. Karena kami kenal pun juga nggak sengaja, karena dia anterin kami pulang dengan Rolls-nya gitu. Oh iya, Mike, iya. Jadi saya sama Helen pada saat itu selalu dipikir kami itu masih young person. Aku kurus loh waktu di sana. Karena mau diajak dinner. Wah, parah ini. Loh, kita ini mungkin karena masih genetik Asia ya, looks younger gitu, dan our age gitu. Itu benar yang dibilang Helen itu. Gitu. Jadi bersyukurlah kita Indonesia dengan kulit kita. Gitu. Kita malah jangan, aku pengen putih, jangan pengen, no. Just be natural gitu kan. Nggak usah pakai pemutih. Seperti itu. Bener yang dibilang Helen ini. Pokoknya yang berbau Korea itu gara-gara dia sudah. Oke. Gitu.
Siap ini berarti nanti Daerah ntar aku Anan, follow IG-nya Kak Helen deh. Aku ya, ini kau tapi follow belum itu follow. Helen. Kau tahu daerah Anandel itu 60% banyak Korea. Anandel. Pusatnya Korea di situ. Korea sebenarnya kok aku baca sejarahnya tertua lah di daerah situ, daerah Virginia situ. Jadi asal muasalnya mereka tuh di situ. Gitu. Jadi ya itu yang bisa saya share. Jadi kalau kamu mau tahu, jadi nanti kalau misalnya kamu sampai sana, nanti gini, pada saat kamu PDO, toh kamu banyak tanya sama yang narasumbernya. Cerita dong funnya kalian di sana. Nanti mereka kan mungkin jaim toh mau ceritain tentang grade harus fokus ini. Jangan. Iya. Dari sini kayaknya cukup ya Expert. udahlah as long as lolos aja gitu ya grade-nya ya kayak sesuai ya 3 lah minimal lah ya. Nah kalau 3 pastilah, pastilah. Helen kamu dapat berapa Helen IPK waktu itu Helen? Helen nggak 3 pun tapi dia ke Australia sekarang, gitu kan? Maksud saya dalam artian jangan hanya gara-gara mau kejar grade kamu nggak kemana-mana dan jangan langganan Netflix ya, jangan langganan Netflix. Karena Netflix sana murah sebenarnya, filmnya bagus-bagus. Tapi kan nggak mungkin kamu ngabisin waktu di Netflix. Jadi kalau kamu murah meriah, Kalau bisa straight A, why not? Oke, ya, siap Kak. ya. Terus gini, kalau kamu mau dapat teman gampang itu di kantin, betah aja di kantin kampus. SKSD aja tuh di situ. Boleh duduk sini nggak ya tuh? Iya, kantin kampus, kantin, terus perpustakaan, terus dekat bis. Nanti kalau sama-sama nunggu bis, cerita-cerita sama penunggu bis. Saya pernah toh waktu itu kenalan sama orang black man pakai rambut apa kayak sudah kayak gimbal-gimbal itu. Saking saya pengen ngobrolnya sama dia, saya ikutin rutenya dia pulang balik. Saya bilang, saya orang Asia dan saya suka aksenmu. Dan bersyukur saya ketemu dia gara-gara sama-sama nunggu bis. Terus aku bilang, tolong koreksi saya ya, my accent, karena saya ingin aksen itu paling enggak better lah. Ya udah, akhirnya saya sering berteman sama dia. Gitu. Terus kalau ngetrip ke Washington, usahakan jangan sendiri, rame-rame, rugi kalau kamu sendiri. Karena kadang-kadang kalau kita, Washington ini kan banyak tuh tempat yang indah-indah. Kalau sama teman-teman enak, gitu. Jadi jangan lebih eksklusif lah. Kalau saya yang sering sendiri itu biasanya seputaran Virginia sih. Seputaran Virginia. Kalau ke Washington itu saya mikir-mikir karena ngabisin duit sebenarnya kalau ke Washington. Saya cari gretongan. Ya ikut social house itu. Oh, Seperti itu. social house itu kita milih sendiri apa gimana Kak tadi? Social Enggak house. lah. Kasih sama itu, sama dari program. Kecuali social house. Social Dapat house. sendiri. Ya. Social house dapat sendiri. Iya. Itu. Oh iya benar itu katanya Helen. Biar ada yang fotoin dan videoin. Kalau kita sama teman, rugi kamu kalau nggak banyak selfie-selfie-nya. Oh iya, saya mau cerita nih. Ada teman kita namanya Helmi. Sio. Helmi ini bukan satu state sama kita. Dari mana Helmi? Waktu kami di New York, kamu tahu, udara sedingin itu, dia punya kupluk. Dia bukan begini, dia nyelingkar dingin. Saya bilang, Helmi, kenapa begitu? Kan supaya foto, Kak. Jadi benar-benar dia sudah pikir memang apa namanya outfitnya. Kan mau foto Kak. Waktu itu kita sempat ke Patung Liberty kan, diatur bagaimana. Kenapa nggak begini? Nggak oke Kak untuk difoto. Gitu. Ya itu sih. Tapi apa namanya nanti kalau PBO sebenarnya saya nunggu diundang sih sama Aminah untuk jadi saya pengen cerita funnya sebenarnya. Oh iya, Helmi di Florida. Jadi waktu kami ke New York, Helmi sakit kakinya, makanya dia kurang explore. Akhirnya waktu malam saya sama Helmi saja jalan-jalan explore di New York. Iya, Helmi ini dapat di Florida, nggak ada salju, nggak asik. Kita di Papua juga kita pisah semua Kak, kampusnya nggak ada yang sama semua. Pencar semua. Oh, Satu gitu. orang sendiri-sendiri semua. Iya. Tapi nggak apa-apa sih kan, nanti kan dapat Indonesia yang lain kan. Paling nggak di situ Iya. caranya kamu bersosialisasi Nova dengan pasti mereka banyak toh. lah ya Kak ya, kalau Nova.
Itu kan head office-nya kan head office-nya CCI kan di di Nova. ini Virginia. Iya. Gitu. Nah, itu ya. Dia ikut di kopi nih, terlalu cakadidi nih. Makanya waktu di New York dia sering sakit nih. Jadi aku pengen rugby yang ini permainan US itu. Oh. Oh iya, nanti kalau di apartemenmu ada tempat gym, ikut gym itu juga bisa ketemu orang-orang yang tinggal di apartemen. Oh gratis juga ya itu ya. Gym Itu di apartemen. Fasilitas tuh, Di kampus ada fasilitas nggak? dari. Tika? Aku lupa loh, ada nggak ya? Saya lupa. Kayaknya nggak ada deh, nggak ada itu kayaknya di kampus nggak ada. Tapi kamu mau gimana mau nge-gym? Pindah antar satu ruangan sudah jauh kok. Olahraga tiap hari kamu. Ini gara-gara Helen ini. Kita waktu di Patung Liberty baku cari, ternyata dia sudah naik kapal sendiri. Pulang ke mana? Kan Patung Liberty itu kan di pulau sendiri. Oh, iya. Iya. Tapi memang saya bersyukur sih. Dorang paksa saya untuk ikut ke pulau. Karena waktu saya males, karena mahal tuh. Oh berapa waktu itu ke Liberty tuh? Berapa ya waktu itu ya? Kita yang nggak sampai. Pokoknya sampai di Patung Liberty. Oh ada gym di Nova. Di sebelah mana sis? Aku nggak pernah ke gymnya jadi. Bagaimana mau nge-gym? Pindah ke ruangan satu dengan ruangan lain jauh itu sama aja kita udah olahraga. Gitu. Terus kalau bisa kamu gak usah banyak-banyak sepatu, bawa satu saja. Satu saja. Iya aku juga rencana apa aja biar beli di sana. Iya. Iya. Oh iya. Prinsipnya gitu. Itulah. Apa? Ya dapat apartemen gratis, yang apartemen. Apa namanya? Tadi saya mau cerita apa sih? Saya lupa. Tadi saya mau cerita apa lagi lupa. Gara-gara baca anunya Helen dulu. Jadi apa maksudnya gini? Nanti kamu perpindahan kelas itu tempatnya jauh. Untuk apa kamu mau nge-gym lagi? Gitu. Jadi nggak perlu. Terus gini, salahnya informasi yang saya terima waktu PDO itu tidak dibilangi tentang kondisi barang-barang di sana murah, mahal. Jadi kita bawanya banyak dari Indonesia, gitu. Jadi kalau bisa barangnya jangan terlalu banyak. Itu yang nggak dapat informasi pada saat PDO. Kan harus disiapin ini, dia nggak dikasih tahu kalau ada barang murah-murah. Oke, fix aku. Kayaknya bawa koper kosong aja mungkin kali ya kayak kopernya dikosongin gitu. Ya pokoknya untuk satu minggu itu kamu adalah baju, gitu. Terus nanti kamu sisanya kamu cari di thrift store, gitu. Terus kalau kamu memang ada waktu mau dan niat, bisa kamu mulai volunteer juga bisa. Oh itu gak apa-apa, gak masalah tuh. Nggak masalah. Nah, hal-hal itu yang tidak saya dapatkan informasi. Bahwa kita bisa mulai volunteer ini atau ini. Coba nanti kamu bandingin ya, informasi yang kamu terima sekarang, nanti saat PDO. Mereka lebih kayak formil. Lalu saya ingin diundang ini, supaya saya ingin tahu fun-funnya mereka. Kasih tahu lah, share ke mereka. Maksudnya jangan melulu ke grade ya. Memang kita study, tapi kan kita tidak tinggal lama di sananya sebentar. Kalau hanya dikasih tahu formilnya kan kasihan juga. Gitu. Seperti itu sih. Oke. Coba bandingin ya. Kan kamu di depan sudah PDO kan? Bandingin informasi yang kamu terima dari saya sekarang sama informasi yang kamu terima saat PDO. Lalu pengalaman saya mereka lebih condong ke formilnya. Aduh sayang sekali gitu kok hanya bicara formil tok gitu. Tapi masih jangan lupa pakai batik Papua ya. Ada batik Papua. Yang warna biru itu kebanggaanmu itu. Enggak, aku kita nanti tradisional kostum aku udah ini siapin baju sendiri Kak, baju daerah, baju adat untuk dibawa ke sana juga. Iya siapin. Itu saja yang untuk perlu Iya. Udah mau. Nah, itu sudah ingatin saya Mbak mau midnight nih. Ya oke. Itu sudah ini my babysitter nih, my nanny.
Aku ntar aku follow Kak Helen nih. Aku belum follow Ya, juga di follow akun juga. utamaku. Hmm. Aku mau bahas Oke. soal personal Kak, how to be how to get bule. Wah, kalau boleh nggak sudah dapat tiap hari lo kan lihat bule kan di bis. Kalau kamu sering mengunjungi satu tempat kan di kampus kamu kan bosan lihat bule. Bosan nanti ya. Iya, gitu. Kalau Oke Kak. kamu bule keluar buka pintu keluar bule, di kelas lihat bule, naik bis lihat bule, ke toko lihat bule, nunggu bis lihat bule. Bule itu isinya. Kita yang bule di sana gitu. Iya, ngapain kamu pakai tanya how to get bule? Tadi betul yang dibilang Esther, inisiatif, be kind, be genuine. That's it. Starting from the small step gitu ya. It is, it is. That's why. Gitu. All Ya, dia size. bilang all size saja. I'm looking for the Kan? biggest one. Nah, itu maksudnya. Jadi, ya itulah All size. yang tangkap. Oke, Jordi, I must go. I'm sleepy. Karena besok saya harus jadi pemimpin pujian di acara kantor. Gitu. Yang mata biru. Itu lagi. Oke, thank Oke, you Mas. Kak Halo, for Mas. Oke, today's sharing. demikian Jordi. Semoga informasi yang kamu dengar malam ini bisa berguna untuk dirimu. Kalau kamu dapat informasi ini, kalau misalnya kamu kenal teman-temanmu di video, bisa di-share. I'm welcome. Dan semoga kamu menikmati PDO minggu depan. Dan semoga lagi kamu menikmati Amerika. Dan Semoga sesuai tipsku, ekspektasi. ya, dan tipsku, jangan fokus di nilai, tapi menikmati experience Amerika sebanyak yang kamu bisa, ya. Karena sayang waktu kita nggak lama di sana. Kalau kamu hanya melulu fokus di grade, nanti kamu nggak explore, gitu. Ya, sukses, Tuhan memberkati. Aku tutup dulu. Oke, bye Kakak. Thank Bye. you Kak Bye. Helen Yo, juga. Pak yo. Fitri. Bye.